kita itu tatib ya. Jadi pertama, kalau kita berapat seperti ini, otomatis kita memelihara keamanan, kedisiplinan dan kelancaran. Itu pertama. Yang kedua, kalau sudah mulai acara tidak dibolehkan untuk hilir mudik atau keluar masuk. Mari kita melatih diri tertib supaya kita menciptakan ketertiban sendiri. Yang kedua, jika dalam hal penyampaian yang ditanya yang menjawab, bukan rame-rame. Dalam hal ini bahwa setiap perangkat harus mempunyai laporan tertulis, bahkan saya minta buku untuk bukti pelaksanaan. Ya. Ini acuan kita. Jadi jangan nanti orang lain ditanya, orang lain yang menjawab. Tidak bisa. Kita harus bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab. Ya, kalau kita bertanggung jawab, kita tidak dimainkan orang. Ya. Lalu yang berikut ada keputusan mendadak, ya pakai cara ya, angkat tangan dan boleh keluar. Dan singkatnya dalam rapat ini tidak boleh kita menimbulkan keributan. Hanya berbicara tentang tugas pokok kita pada hari ini, tidak menimbulkan apa-apa. Hanya kita merevisi kegiatan kita, merevisi pribadi kita. Jangan hanya buku direvisi. Tulis di buku bisa, perbuatan kita tidak sesuai, itu yang berrevisi. Jadi kita maju ke depan dan kita mandek lagi begitu. Memang tidak sempurna, susah, tapi marilah kita berusaha mendekati kesempurnaan. Marilah kita mencintai wilayah Kalibata model-model seperti begini. Jadi itu harapan saya Bapak Mama. Saya bukan menekan, tidak, mohon maaf. Untuk itu kesempatan pembacaan Permendagri yang berhubungan dengan perangkat desa, saya persilakan kepada Bapak Ketua BPD, waktu dan kesempatan saya berikan. Jadi baik, terima kasih apa yang ditugaskan oleh Bapak Desa kepada kami untuk membacakan tugas pokok dan fungsi sebagai aparat desa. Namun sebelum saya memulai membacakan, perlu saya memberikan beberapa penegasan apa yang disampaikan oleh Bapak Desa. Benar, ajuan Bapak Desa ini berangkat dari kepala desa yang baru terpilih, bukan petahana yang terpilih kembali, sehingga beliau mengikuti langsung kinerja daripada semua aparat desa. Oleh karena itu sangatlah wajar dan pantas kalau hari ini kita berkumpul mengevaluasi semua kinerja, sehingga Bapak Desa yang terpilih sekarang mengikuti kita punya kinerja. Kira-kira kelemahannya di mana, perlu menjadi pedoman untuk melangkah maju pada pengemban tugas yang baru oleh Kepala Desa untuk memperbaiki apa yang kurang, apa yang lemah bisa diperbaiki. Oleh karena itu, izinkan kami untuk membacakan tupoksi daripada masing-masing aparat desa, baik itu sebagai kepala dusun, kaur, seksi. Mungkin selama ini ada, bukan saya meremehkan daripada kemampuan Bapak Ibu sebagai aparatur desa, tetapi di dalam hal ini perlu kita menyadarkan kembali tugas dan tupoksi kita masing-masing. Izinkan kami untuk membacakan tugas pokok dan fungsi sekretaris desa. Pasal 8 ayat 1. Sekretaris desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan umum penyelenggaraan pemerintah desa, menyusun rencana kerja, mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, administrasi perkantoran, administrasi kewilayahan, dan administrasi teknis serta kerumah tanggaan pemerintah desa. 2. Sekretaris desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh urusan-urusan. 3. Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan. 4. Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan
yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan tanggung jawab kepada Sekretaris Desa pasal 9. 1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Desa. 2. Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan dan bidang teknis meliputi urusan perencanaan dan pelaporan, urusan keuangan, urusan administrasi umum, dan memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa. 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Sekretaris Desa mempunyai fungsi: A. Penyusunan RPJMdes Desa. B. Penyusunan rencana kerja pemerintah desa. 3. Pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. D. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. C. Pelaksanaan urusan keuangan seperti penata usahaan keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, lembaga pemerintahan desa lainnya. F. Pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, inventarisasi data pemerintahan desa, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. G. Penyiapan bahan evaluasi pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja. H. Penyiapan bahan dan data untuk perumusan kebijakan dan petunjuk operasional yang dilakukan oleh Kepala Desa. I. Pengelolaan urusan rumah tangga desa dan rumah tangga sekretariat desa. J. Pembuatan konsep naskah dinas, meneliti konsep surat dan konsep naskah dinas dari pelaksanaan teknis. K. Pelaksanaan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi barang. L. Pelaksanaan urusan administrasi umum, pembinaan administrasi kepegawaian, serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat desa. M. Pengkoordinasian administrasi kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa. N. Penyusunan dan pembentukan produk hukum desa. O. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan APBD desa. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset desa. Penyusunan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. R. Penyelenggaraan rapat dinas dan keprotokolan. S. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa di bidang kesekretariatan desa. T. Pelaksanaan pelaporan, dan U. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa. 4. Dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf E, Sekretaris Desa bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. 2. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Ini berkaitan dengan KUH. Pasal 10. Urusan tata usaha dan umum merupakan unsur staf Sekretaris Desa yang dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. 2. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintah desa, administrasi umum,
dan administrasi perangkat desa, kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, aset desa, perkembangan mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum pemerintah desa. Pasal 11, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2, kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi: A. Pengelolaan administrasi perangkat desa yang meliputi pengumpulan dan pengelolaan data perangkat desa. B. Pengelolaan buku induk perangkat desa. C. Pelaksanaan urusan surat menyurat. Itu urusan kaum umum. D. Penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan arsip dan dokumen penyelenggaraan pemerintah desa. E. Penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan kantor. Itu urusan kaum umum. Pelaksanaan inventaris, penyimpanan dan pemeliharaan, dan pengamanan aset desa. G. Penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor. H. Pengurusan administrasi kesejahteraan perangkat desa, antara lain kesehatan, tunjangan, dan pemberian tanda jasa. I. Pengurusan rumah tangga desa dan rumah tangga sekretaris desa dan perjalanan dinas. J. Pelaporan bidang pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta administrasi perangkat desa. K. Pemrosesan administrasi serta pendidikan dan pelatihan. Pengelolaan data dan pelaksanaan sistem informasi perangkat desa. M. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa dalam bidang tugas dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. 3. Tugas pokok dan fungsi kepala urusan keuangan. Tolong perhatikan. Pasal 12. Urusan keuangan merupakan unsur staf sekretaris desa yang dipimpin oleh kepala urusan keuangan. 2. Kepala urusan keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan, dan perbendaharaan desa, serta mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Pasal 13. 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 2, kepala urusan keuangan mempunyai fungsi: A. Pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban, verifikasi, dan mempersiapkan data guna penyusunan dan perhitungan APBD. B. Penyiapan bahan evaluasi pelaksana APBD dan mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang urusan keuangan, pengelolaan administrasi keuangan, dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. D. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi, rincian penggunaan dana dalam kurung RPD. E. Pengadministrasian izin kerajinan. Pernah ada kerajinan di wilayah Bapak? Tidak ada, Bapak? Buku tidak ada, Pak. Kerajinan di kampung kita rajin. Iya. Ini kerajinan maksudnya kegiatan, Bapak. Kegiatan. Keterampilan umpamanya menganyam, menenun. Dua dari hormat makin hormat pagi. Ini butuh buku data dan kegiatan lingkungan hidup. Pernah gerakan warga Bapak menanam pohon-pohon, menata halaman. Selama Jumat bersih, secara manual kita suruh warga untuk menanam, tetapi bukunya tidak ada. Ya, pernah jalankan tapi bukunya tidak ada. Ya. Oke.
Buku data nikah cerai rujuk Islam punya. Ada buku nikah yang cerai kita di sini, Kak? Ada cerai kok? Oh, tidak. Bisa juga, kenapa tidak bisa? Kalau simpatisan terlalu keras, orang lain bisa, kenapa tidak? Jangan cuci Bapak. Lebih-lebih yang muda ini mana? Malah jangan pakai nama anak, pakai kakak saja. Oke, kita lanjut. Kita lanjut kepada kepala seksi kesejahteraan. Siapa yang? Oke. Bapak punya tugas di sini. Ada berapa buah buku yang perlu kita? Ya ada 8 buah Bapak, tidak banyak. Dan mungkin pengelolaannya mungkin sulit, berat juga. Ya. Yang pertama buku kadar pertandingan dan pemberdayaan masyarakat. Ada? Tidak ada ya? Iya. Buku kegiatan pembangunan. Tidak ada. Buku inventaris hasil pembangunan. Buku kegiatan pelatihan Pemdes, BPD, LMD, LPM. Buku kegiatan LPM. Buku tata usaha ekonomi masyarakat. Tidak ada. Pendapatan masyarakat tadi berapa belum catat. Buku data pertanian. Pertanian ini menyangkut lahan. Ada? Saya belum pernah lihat. Tamu khusus juga tidak ada. Notulen rapat atau musyawarah ada? Tidak ada juga. Buku presentasi musyawarah ada? Buku registrasi perayaan surat ada? Buku disposisi surat ada, surat masuk. Buku presentasi dinas, ya ini dinas punya ya. Jadi Bapak Kaur, urusan umum dan tata usaha ini tidak sebuah buku yang Bapak pegang ya. Dan ini yang merupakan acuan kita ke depan.